having upset Australia. The game against Ulsan has to be thinking that we can Us to get over. this. Bahrain have the lead after Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA harus gigit jari usai AFC sudah mengumumkan jadwal resmi laga Timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Badan tertinggi sepak bola Asia tersebut menetapkan laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan tersebut bakal digelar pada 25 Maret 2025. Laga tersebut bakal kick-off pada pukul 20.45 WIB. Bahrain have the lead after a brilliant. Bahrain in red have this back. The home team spread Jadwal tersebut diambil mengingat laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar bertepatan dengan bulan Ramadan. Pengumuman dari AFC tersebut sekaligus mengakhiri tuntutan yang dilancarkan BFA usai pertemuan pertama lawan Timnas Indonesia. Semua berawal usai Bahrain sukses membuyarkan kemenangan Timnas Indonesia di pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama di Riva September lalu, Timnas Indonesia sempat unggul 2-1. Namun keunggulan Mes Hilgers dan kawan-kawan buyar pada menit ke-90+9 melalui gol Mohamed Marhoun. They're back on terms just before the break. He's already scored one from here. This time a different effort. It is 1-1 at the interval. Usai hasil tersebut, publik tanah air marah atas kinerja wasit Ahmed Alkaf, AFC, dan kubu Bahrain. Kemarahan tersebut dilancarkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui peretasan akun media sosial BFA. Alhasil BFA pun mengirim surat resmi ke AFC. Mereka meminta agar laga Timnas Indonesia versus Bahrain pindah ke tempat netral. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis resmi Federasi Sepak Bola Bahrain di akun Instagram. For Indonesia. They are in front. Bahrain has done everything else. Extraordinary. Asosiasi akan mengajukan permintaan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keselamatan tim nasional. Ia tulis rilis resmi Bahrain FA pada Kamis 16 Oktober 2024 silam. Karena ini adalah prioritas utama, terutama karena FIFA dan AFC sangat memperhatikan keselamatan tim yang berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Asosiasi Bahrain akan segera mengajukan surat resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Asia dan Internasional untuk mengklarifikasi semua keadaan yang terjadi pada asosiasi dan para pemain segera setelah pertandingan, disertai dengan bukti dan pembuktian. Lanjutnya. Again from a similar position to where he just scored. Madan cuts onto his left foot. Madan with a good effort. Heads it just the wrong side of the post. Kabar dari AFC jelas harus menjadi pemompa semangat bagi skuad Timnas Indonesia. Apalagi, Timnas Indonesia datang dengan wajah baru pada laga ini. PSSI baru saja merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Kehadiran pelatih asal Belanda tersebut diharapkan mampu meloloskan Timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia juga memainkan 2 laga pada bulan Maret 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain lawan Bahrain, skuad Garuda menantang Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Late goal cancelling out. Nearly a free kick. Bahrain have thrown everything at this. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan para pemain Timnas Indonesia di Belanda. Ada Calvin Verdong, Tom Hay, Mes Hilgers, hingga Ragnar Oratmangoen. Kepastian ini diungkap Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya. Orang nomor 1 di PSSI itu berada di Belanda untuk bertemu dengan para pemain diaspora Timnas Indonesia. Selasa 28 Januari waktu setempat, Erick Thohir sebelumnya mengunggah foto bertemu dengan pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tak hanya Patrick Kluivert, tetapi ia juga bertemu dengan Alex Pastoor dan Denny Lansat. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga telah memberikan jersey anyar Timnas Indonesia ke Patrick Kluivert. Setelah bertemu dengan tim kepelatihan skuad Garuda, mantan pemilik Inter Milan itu pun menunjukkan foto bersama beberapa pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Belanda dan Belgia. Erick Thohir membagikan foto bersama Tom Hay, Mes Hilgers, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, dan Eliano Reinders. Pria berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa sebelumnya ia telah bertemu dengan para pemain Timnas Indonesia yang main di tanah air. Saat ini ia bertemu dengan para pemain yang berkarier di Belanda. Erick Thohir mengungkapkan apa saja yang dilakukan saat bertemu dengan para pemain ini. Setelah bertemu dengan pemain Timnas yang bermain di Indonesia beberapa waktu lalu, saya makan malam dengan para pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa, ucapnya. Saat makan malam bersama Tom Hay DKK, Erick mengungkapkan ada beberapa hal yang didiskusikan. Ia mengaku mendengarkan masukan dari para pemain buat Timnas Indonesia ke depannya. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk Timnas Indonesia, kata Erick.
Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia ini juga mengaku bahwa para pemain timnas Indonesia ini sangat percaya diri. Menurutnya, mereka optimistis skuad Garuda bakal bisa tampil di panggung dunia. Tentu saja rasa optimistis ini karena timnas Indonesia memang memiliki peluang besar. Tim Merah Putih saat ini masih menyisakan 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Ijaz dan kawan-kawan menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka hanya beda 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih besar, sehingga para pemain pun cukup percaya diri bisa tampil di panggung dunia. Walaupun demikian, perjuangan tak akan mudah karena timnas Indonesia masih memiliki 4 laga sisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Terdekat, skuad Garuda bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia, tutur Erik. Apabila mereka meraih hasil maksimal dalam 4 laga sisa ini, bukan tak mungkin skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari pintu ronde ketiga. Namun, skuad Garuda juga harus selalu waspada karena 3 tim di bawahnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, sama-sama memiliki 6 poin. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, akhirnya mewujudkan transfer sensasional ke klub elit Liga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Transfer pemain kelahiran Apeldoorn tersebut diumumkan pada Minggu 26 Januari melalui laman resmi klub. Kevin Dix hijrah dengan status bebas transfer. Pemilik 1 caps timnas Indonesia tersebut bakal hijrah per 1 Juli 2025 usai kontraknya selesai bersama FC Copenhagen. Kevin Dix langsung diganjar kontrak jangka panjang oleh tim berjuluk De Vollen tersebut. Ex-pemain Empoli tersebut bakal diganjar kontrak sampai Juni 2030. Tentu, ini jadi kabar menggembirakan bagi publik Indonesia. Kevin Dix menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Bundesliga Jerman. Transfer pemain 28 tahun tersebut mengundang perhatian berbagai media asing. Salah satunya adalah media asal Vietnam, The Tao 244. Menurut data dari mereka, Kevin Dix bukanlah satu-satunya pemain asal Asia Tenggara di Bundesliga Jerman. Saat ini, ada nama Gerrit Holtman yang juga jadi andalan timnas Filipina. Gerrit Holtman kini tampil di klub VfL Bochum. Keduanya disebut sama-sama jadi sosok membanggakan bagi sepak bola Asia Tenggara. Kevin Dix punya nilai pasar jutaan dolar usai pindah ke Borussia Mönchengladbach. Sementara Gerrit Holtman juga mencatatkan banyak rekor selama di Bundesliga Jerman. 2 pemain Asia Tenggara di Bundesliga, yang satu mencetak rekor besar, yang lain bernilai jutaan dolar, tulis The Tao 247. Kedua pemain tersebut bakal berduel di Bundesliga musim depan. Pada Bundesliga musim depan, akan ada 2 pemain Asia Tenggara yang berlaga di turnamen papan atas Eropa tersebut, tulis The Tao 247. Kevin Dix dan Gerrit Holtman merupakan 2 pemain Asia Tenggara yang bermain di Eropa. Mereka akan berpeluang bertemu di Bundesliga musim depan, ujarnya. Namun Gerrit Holtman harus berjuang keras agar tetap bisa tampil di kasta tertinggi Liga Jerman. Pasalnya, klubnya saat ini masih menempati peringkat terbawah di klasemen Bundesliga Jerman. VfL Bochum masih terpaut 8 poin dari zona aman. Sich für Borussia Mönchengladbach entschieden hat, das ist immer ein wichtiger, dass wir ihn verpflichten können. Sementara itu, negara tetangga kita Malaysia seperti tak mau tertinggal dengan tren untuk menaturalisasi pemain di kawasan Asia Tenggara. Tim-tim seperti Timnas Indonesia, Filipina, dan Vietnam juga melakukan hal serupa. Chief Executive Officer (CEO) Timnas Malaysia, Rob Friend mengungkapkan ada 3 pemain sedang dalam proses mendapatkan paspor Malaysia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia (FM) mengumumkan ada 4 pemain yang akan diproses. Dari 4 nama, 1 pemain sedang dalam tahap terakhir sebelum mendapatkan paspor Malaysia. 1 pemain itu berasal dari Belanda. Proses pengurusan paspor Malaysia bagi pemain keturunan Belanda kini berada dalam tahap akhir, kata Rob Friend, dilansir dari Makan Bola. 3 pemain lainnya sedang dalam proses untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Fazrul, we've been following him that he can take part of the team. Any coach can want to have in his team. Friend berharap pemain keturunan ini bisa memperkuat timnas Malaysia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027.
Kami berharap dapat mengambil langkah yang sangat baik ketika kualifikasi Piala Asia 2027 dimulai pada bulan Maret, kata Fren. Memiliki seleksi yang lebih luas terhadap para pemain lawas ini akan memperbesar peluang aspirasi membawa Harimau Malaya ke level berikutnya. Malaysia berada di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Hanya juara grup yang bisa melaju ke Piala Asia 2027. Tim berjulukan Harimau Malaya itu terdekat akan melawan Nepal pada 25 Maret 2025. Yeah, soon need to decide, of course. We still waiting for various scenarios. So once then we'll make a mistake. Yeah, already we plan everything. Di atas kertas Malaysia lebih unggul dari Nepal. Saat ini Nepal ada di posisi ke-175 dunia. Malaysia berada peringkat 132 dunia. Sementara itu sudah ada 18 tim yang lolos ke Piala Asia 2027. 18 tim itu yang saat ini berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ke-18 tim itu ialah Arab Saudi, Bahrain, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Oman, Palestina, Qatar, Australia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Indonesia, Cina, Kuwait, Kirgistan, dan Korea Utara. So players will report tomorrow. This time too high. Thinking of qualifiers for next year. Quite some distance out for Bahrain. He goes direct and did that.